Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan penganggaran anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Afnan Hanifah Rasoditatul Ulia, Fajri Nurlaili, Arya Andi Kristanto. Penganggaran anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Apa yang disebut dengan anggaran jangka panjang? Bagaimana penyusunan anggaran jangka panjang? Apa saja data penyusunan anggaran jangka pendek? Bagaimana penyusunan anggaran operasional? Anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang, anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana usul investasi. A. Arus kas. Arus kas atau cash flow terdiri dari arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Arus keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Untuk menghitung arus kas masuk bersih atau AKMB dari laba akunting bila seluruh investasi dibelanjai dengan sumber modal sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut. AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penjusutan. Bila investasi dibelanjai atau seluruhnya dengan modal asing atau utang, maka rumus AKMB dan bunga sebagai berikut. AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak plus penyusutan ditambah 1 min pajak bunga. Ya, B. Nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan, yaitu nilai majemuk dari anuitas, faktor dana pelunasan, nilai sekarang dari faktor anuitas, dan faktor kembali modal. Nilai majemuk dimaksudkan untuk menghitung nilai uang yang diterima pada akhir periode. Secara aljabar dapat dirumuskan F sama dengan P tambah 1 kuadrat 1. Yang kedua, nilai majemuk dari anuitas dapat dihitung dengan rumus F sama dengan A 1 tambah I kuadrat I dikurangi 1 dibagi 1. 3. Faktor dana pelunasan dapat dihitung dengan rumus A sama dengan F I dibagi 1 tambah I kuadrat I kurangi 1. Nilai sekarang dari faktor anuitas dapat dihitung dengan rumus P sama dengan A I tambah I kuadrat I kurangi 1 dibagi I tambah 1 tambah I kuadrat I. Faktor kembali modal dapat dihitung dengan rumus A sama dengan P I 1 tambah I kuadrat I dibagi 1 tambah I kuadrat 1 kurangi 1. B. Biaya modal. Biaya modal atau beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai sekarang. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbangan atau rata-rata terbobot. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat rasanya memperlihatkan struktur modal pasifnya sebagai berikut. Uang jangka pendek Rp100, uang jangka panjang Rp200, modal asing atau utang Rp300, modal sendiri Rp600, modal Rp900. Penyusunan anggaran jangka panjang. Sebagai contoh penyusunan anggaran jangka panjang, perusahaan kecap sehat yang baru berdiri merencanakan keperluan investasi pada awal tahun 2015 untuk aset tetap sebagai berikut. Tanah 18.977.000, bangunan kotor 1.866.000,
bangunan pabrik 955.000, mesin dan alat pabrik 11 juta, alat pemasaran 100.000, alat kantor 99.000, jumlah usulan investasi dari aset tetap 33 juta, kas 20.677.000, kas minimum 200.000, kesediaan minimum 600.000, bahan yang ditangguhkan 200.000, tanah 323.000, aset per 31 Desember 2014 22 juta. Anggaran jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek ini, organisasi rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan. Inilah yang disebut perencanaan keuangan atau penganggaran budgeting. Jadi penganggaran adalah proses penyusunan anggaran, yaitu rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun. Data penyusunan anggaran jangka pendek. A. Data anggaran jualan. Perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan anggaran jualan untuk tahun 2015 dalam kuantitas per botol seperti tabel berikut. B. Data anggaran sediaan produk dalam proses awal dan akhir tidak ada. Anggaran produk dijadikan tetap seperti tabel berikut. C. Anggaran bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau SBB per botol kecap terdiri atas kecap sedang 2 ons kedelai, 2 ons gula merah, kecap manis 2 ons kedelai, 3 ons gula merah, kecap asin 2 ons kedelai, 1 ons gula merah. Kesediaan awal bahan baku dengan kesediaan akhir bahan baku yaitu kedelai 1.400 on sama dengan 140.000, gula merah 1.000 on sama dengan 60.000 plus kewajiban sama dengan 200.000. D. Data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Untuk membuat 1 botol kecap diperlukan 0,1 jam dan upah tenaga kerja per jam Rp500 atau Rp50 per unit. Para pekerja mengambil upah lebih dulu 55% dan sisanya akan dibayar sesuai dengan periode anggaran. BOP per triwulan sebagai berikut. Biaya bahan pembantu 90.000, biaya tenaga kerja langsung 62.000, biaya depresiasi bangunan pabrik Rp2.000, mesin dan alat Rp550.000 ditambah Rp525.000. Biaya lain-lain yaitu Rp33.000, jumlahnya Rp737.000. Kesediaan bahan pembantu awal dan akhir 0. Harga pokok per botol kecap menggunakan metode rata-rata sederhana setahun. E. Data anggaran beban usaha. Beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban usaha per triwulan dianggarkan sebagai berikut. Beban penjualan, beban gaji penjualan 92.000, beban promosi 565.000, beban depresiasi alat 2.500, beban lain-lain 10.500, jumlah beban penjualan 670.000. A. Anggaran jualan. Anggaran perusahaan memproduksi kecap salah satu jenis perusahaan yang biasanya bergerak dalam struktur pasar pembeli, sehingga anggaran jualan disusun pertama kali sebelum penyusun anggaran lainnya. Anggaran kuantitas jualan disusun sebagai tabel berikut. B. Anggaran produk. Setelah menyusun anggaran produk jualan, kemudian berdasarkan anggaran jualan dibuat anggaran produk seperti tabel di bawah. Pada tabel itu tidak terdapat sediaan produk dalam proses, sehingga yang disebut dengan sediaan awal dan akhir adalah sediaan produk jadi awal dan akhir. Oleh karena itu, tidak terdapat sediaan produk dan dalam proses pada tabel, maka yang dimaksud sama dengan produk jadi.
Sediaan akhir triwulan bersangkutan merupakan sediaan awal triwulan berikutnya. Produk jadi sama dengan jualan ditambah sediaan produk jadi akhir sama dikurangi sediaan produk jadi awal. C. Anggaran biaya bahan baku. Sebagai dasar penyusunan kuantitas standar bahan baku atau KSBB adalah tabel anggaran produk atau dalam botol. Dapat dilihat dari tabel berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKSI seperti berikut. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik disusun berdasarkan data pada soal terdahulu. Anggaran biaya beban bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik merupakan unsur anggaran biaya pabrik. Dapat dilihat dari tabel tersebut. F. Anggaran beban usaha. Anggaran beban usaha terdiri dari anggaran beban penjualan dan anggaran beban administrasi umum. G. Anggaran laba rugi. Setelah menyusun anggaran beban usaha, kemudian tinggal menyusun anggaran operasional yang terakhir, yaitu anggaran laba rugi. Dapat dilihat dari tabel berikut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.